Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Budin, NIM saya F131200254. Saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dengan budaya Jawa, khususnya di kota Semarang di lingkungan sekitar saya. Sebelum masuk ke pembahasan, ada kalanya kita harus tahu dulu apa sih akulturasi itu, apa sih yang terjadi dalam akulturasi. Di dalam akulturasi itu sendiri terjadi sebuah hubungan antara dua budaya atau lebih, di mana kebudayaan tersebut saling bercampur, saling berkorelasi dan menciptakan budaya baru. Bisa jadi budaya-budaya yang mengangkat dari salah satu budaya dan budaya yang lainnya dicampur menjadi satu, yang akhirnya menjadi suatu kebudayaan yang baru. Hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi, masyarakat Jawa sudah terjadi sejak lama. Mereka bertemu dan saling bertukar budaya melalui jalur perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wayang potehi, di mana wayang potehi itu sendiri berasal dari Cina, yang dibawa oleh pedagang, dibawa oleh saudagar, dan bertukar budaya yang akhirnya menjadikan wayang potehi ini cukup populer di Semarang dan di Jawa. Wayang potehi itu sendiri merupakan suatu pagelaran wayang yang dimana po itu yang artinya kain, t yang artinya kantong, dan hi yang artinya wayang. Atau bisa disebut wayang potehi ini adalah wayang kantong. Seperti kalau di Indonesia seperti wayang golek yang ada di Sunda, akan tetapi wayang potehi biasanya membawakan cerita-cerita dari cerita Cina klasik, contohnya seperti Sun Gokong dan lain sebagainya. Di Semarang sendiri, wayang potehi sempat populer pada era kolonial dan sempat disiarkan oleh The Lokomotif pada tahun 1889. Wayang potehi awal mula kemunculannya di Cina adalah dari 5 narapidana terpidana mati yang bermain menggunakan kain dan akhirnya dilihat oleh penjaga, dan akhirnya penjaga tersebut melaporkan kepada raja dan raja ingin melihat pertunjukan tersebut. Setelah ditunjukkan kepada raja, pada akhirnya raja pun suka dan membatalkan eksekusi mati kepada 5 narapidana tersebut, yang akhirnya wayang potehi berkembanglah dan menyebar sampai ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, wayang potehi itu di Semarang sempat sangat eksis dan yang pada akhirnya redup pada era Orde Baru karena pergolakan politik dan doktrin yang terjadi pada penguasa pada saat itu, mengakibatkan penurunan atau mulainya sedikit demi sedikit mengalami degradasi pada budaya tersebut. Di sini, wayang potehi di zaman sekarang sudah cukup meredup dan cenderung tidak dikenal oleh orang Semarang itu sendiri. Saya mengetahui bahwa wayang potehi ketika saya kecil, ketika Imlek, saya sering diajak untuk menonton pagelaran wayang potehi di Pecinan. Saya pada saat kecil mengontrak di daerah Tanah Mas, yang notabene di sana kebanyakan tetangga saya itu rata-rata dari etnis Tionghoa. Jadi saya termotivasi atau mungkin terpengaruh dan suka melihat pagelaran tersebut. Tetapi pada saat saya kecil, saya tidak mengetahui nama dari pagelaran tersebut. Itu yang saya tahu itu adalah wayang, tapi saya tidak mengetahui apakah nama dari wayang itu. Setiap kali di pasar Semawis di daerah Pecinan, di situ setiap Imlek ada pagelaran wayang yang menggunakan panggung, menggunakan kayak semacam kotak gitu untuk wayang-wayang tersebut berakting. Wayang tersebut dimainkan menggunakan 5 jari, yang dimana setiap jarinya itu menggerakkan anggota tubuh dari wayang tersebut. Cerita-cerita yang disampaikan juga menarik dan banyak filosofi yang terkandung di dalamnya dan bisa diambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Walaupun memang rata-rata ceritanya dari cerita Cina klasik, akan tetapi hal tersebut sangat menarik untuk disimak, apalagi
untuk cerita Sun Gokong, karena cerita tersebut memang saya suka dari dulu. Dan pada saat SMP kebetulan kakak PPL yang mengajar saya bernama Kak Adi ya, dari Universitas Negeri Semarang, itu meliput dan mendokumentasikan pagelaran wayang potehi kurang lebih pada tahun 2016 atau 2017, di mana wayang potehi masih eksis di Semarang dan masih gencar untuk diberdayakan. Sayangnya sekarang wayang potehi sangat jarang untuk dipentaskan, sangat jarang untuk wariskan turun temurun, karena anak-anak muda pada zaman sekarang itu lebih fokus ke hal-hal yang lain. Mungkin mereka lebih suka untuk melakukan bermain game, untuk lebih suka ke clubbing, atau mungkin hal-hal yang lain yang mereka senangi. Akan tetapi mereka melupakan budaya-budaya yang ternyata tuh dekat dengan mereka, di lingkungan sekitar kita sendiri, di kota kita sendiri, yang dimana akulturasi tersebut sudah terjadi sejak lama, yang dimana budaya tersebut sudah sangat-sangat minim untuk dikenal. Bahkan belum tentu orang-orang yang sekarang ditanyain apa itu wayang potehi, mereka belum tentu tahu akan budaya tersebut. Yang hal ini sebenarnya miris karena akulturasi yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa yang terjalin sejak lama itu melalui jalur budaya menjadi sirna. Setiap Imlek di Pasar Semawi sejak zaman dulu itu ada pagelaran tersebut, di mana semua orang dari semua etnis, baik itu dari Jawa maupun Cina, dan di sekitar situ ada etnis Arab yang berada di daerah Kauman, itu juga bersatu menonton di situ, dan di mana kanan kiri dari pagelaran tersebut banyak jajanan-jajanan yang juga ada, mulai dari jajanan halal, non halal, itu tercampur jadi satu di tempat tersebut. Dan itu sangat menarik apabila semua masyarakat bersatu dan mengesampingkan apa itu perbedaan. Itu hal yang sangat indah untuk dilihat. Terlebih cerita-cerita yang syarat makna dari pagelaran wayang tersebut juga sangat-sangat bagus untuk disimak dan jadi pembelajaran yang bagus dan membuat kita tidak bosan untuk menontonnya. Wayang potehi itu sendiri, bentuk dari akulturasi Jawa dan Cina ini terjadi memang sudah sangat lama, bahkan sebelum Indonesia itu sendiri merdeka. Mereka masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Ternyata masyarakat suka dan akhirnya berkembang seperti sekarang. Dan tidak jarang juga pagelaran cerita wayang potehi dibumbui dengan cerita-cerita komedi, bahkan tidak jarang juga mengangkat cerita-cerita Jawa. Dan sayangnya untuk dalang-dalang yang memandu jalannya acara wayang potehi ini sudah sangat-sangat berkurang. Terakhir saya membaca berita ada anak umur 16 tahun yang dia ingin belajar wayang potehi dan ingin melestarikan wayang potehi itu sendiri, dan ingin membangkitkan lagi atensi dan masa-masa kejayaan dari wayang potehi. Hal ini harus sangat didukung oleh pemerintah, karena dengan adanya budaya yang tidak mati dan terus dilestarikan akan membuat akulturasi, akan membuat jalinan antar masyarakat itu juga akan semakin baik, akan semakin kuat, dan juga menambah keragaman budaya yang ada di negara kita. Serta pasti juga banyak pertanyaan, apakah dengan mengembangkan budaya itu kita bisa mendapatkan uang? Mungkin kebanyakan anak-anak muda pada zaman sekarang berpikiran seperti itu. Apakah ada prospek yang menjamin untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari kita melestarikan budaya tersebut? Untuk saya sendiri jawabannya memang itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa melihat contoh seperti gamelan, wayang kulit, wayang orang, serta kesenian tari yang sampai go internasional dan menghasilkan pundi-pundi uang dari situ. Jadi apabila kita memikirkan secara jangka panjang, apabila wayang potehi itu sendiri
menjadi lestari dan dikenal oleh masyarakat luas, ini tidak mau menutup kemungkinan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Karena di wayang putih bukan hanya tentang pagelaran wayang atau gerakan-gerakan dari wayang, akan tetapi juga perpaduan dari musik, wayang, dan dicampur dengan cerita-cerita yang menarik. Ini akan membuat orang akan menjadi tertarik untuk melihat dan menyaksikan wayang putih. Memang pada zaman sekarang pengembangannya cukup kurang, karena kurangnya juga dari perajin-perajin atau para dalang untuk menghidupkan kembali wayang tersebut. Jadi membuat wayang tersebut perlahan-lahan mulai terkikis. Pada era Orde Baru, wayang tersebut mengalami degradasi dan membuat keberadaannya perlahan-lahan menghilang. Akan tetapi seiring dengan runtuhnya Orde Baru, membuat wayang ini kembali perlahan-lahan dihidupkan. Akan tetapi bisa jadi gara-gara gap atau jarak yang terjadi pada saat masa itu mengakibatkan masyarakat itu lupa akan kebudayaan wayang potehi yang pernah ada. Dan pada saat wayang potehi mulai merintis lagi, masyarakat sudah mulai tidak mengenal apa sih itu wayang potehi, apa sih ini tuh apa gitu. Jadi baik bagi pemerintah untuk tetap melestarikan, tetap mempromosikan wayang potehi yang bisa jadi untuk ini adalah momen untuk kebudayaan kita tuh lebih dikenal. Ada keberagaman yang emang ini sudah ada dari lama dan harus dijaga. Dan sudah ada sejak turun-temurun antara nenek moyang kita dari masyarakat Tionghoa dan masyarakat Jawa yang sekarang menjadi satu kesatuan dan bercampur padu di dalam Indonesia, khususnya di kota Semarang. Oke, wayang potehi yang sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu di negeri Cina Selatan itu masuk ke Indonesia yang awalnya mereka menggunakan bahasa Mandarin dalam menyampaikan cerita. Dan pada era Presiden Soekarno, wayang tersebut sangat-sangat populer dan sangat dikenal di seluruh halayak luas, baik itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di ibu kota Indonesia yaitu di Batavia. Itu sangat-sangat populer. Dan akan tetapi memang di masa era Orde Baru memang mengalami peredupan yang mengakibatkan hal tersebut pementasan tersebut dipentaskan secara terbatas di kalangan-kalangan tertentu, yang membuat wayang potehi ini yang akhirnya mulai turun pamornya. Setelah era reformasi masuk, mulai deh wayang potehi ini dikenalkan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa mungkin bahasa daerah, bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda dan lain sebagainya. Memang karena secara kasat mata itu secara terlihat langsung itu wayang potehi mirip dengan wayang golek yang ada di Sunda. Dan memang cara permainannya pun juga cukup simpel dan unik, karena hal tersebut membuat masyarakat tuh pada zaman itu memang sangat suka menonton pagelaran wayang potehi. Di Semarang sendiri tidak banyak yang memperkenalkan atau menjelaskan tentang wayang potehi, karena wayang potehi ini memang kurang pamornya di era-era sekarang, di mana era digital ini sedang berlangsung. Tapi saya percaya apabila kita sebagai anak-anak muda dan ingin tetap melestarikan budaya tersebut dan tidak ingin hilang, maka kita harus minimal kita mengenal apa itu wayang potehi. Apabila kita sudah mengenal wayang potehi itu sendiri, kita bisa ikut membantu melestarikan, mungkin bisa dengan mempromosikan, atau mungkin kita sendiri yang ikut terjun ke dalam industri tersebut. Baik. Bentuk akulturasi yang terjadi pada etnis Tionghoa dan etnis Jawa melalui wayang potehi adalah melalui dari cerita-cerita, mulai dari perayaan-perayaan, dan serta juga banyak dari dalam wayang potehi merupakan asli keturunan Jawa yang memang mengembangkan dan ikut melestarikan budaya wayang potehi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pola berpikir dialektis. Berpikir dialektis merupakan cara berpikir di mana seseorang akan berpikir secara luas, tidak dalam ruang lingkup yang sempit, dan tidak
apa melakukan dikotomi pada persepsinya, yang menilai sesuatu hal yang itu dari secara dualisme seperti benar salah, baik buruk, dan lain sebagainya. Jadi dari akulturasi ini dapat diambil pola berpikir yang dialektis adalah kita jadi mengetahui budaya etnis Tionghoa seperti apa, perpaduannya seperti apa, dan kita sebagai orang Jawa yang itu berdampingan dengan etnis Tionghoa menjadi saling mengenal satu sama lain, saling tahu perbedaan yang kita miliki, dan kita saling toleransi akan hal tersebut dan saling mensupport tentunya agar tidak terjadi suatu hal yang bisa disebut seperti diskriminasi, bullying, dan lain sebagainya. Dan kaitannya untuk mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. Jadi dapat disimpulkan akulturasi dari kesenian wayang potehi antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa di sini didasari dari cerita-cerita yang mulai dikembangkan menggunakan bahasa Jawa dan dengan cerita-cerita Nusantara, mulai dari dalang-dalangnya yang merupakan dari orang-orang Jawa dan mendapatkan mata pencaharian dari situ. Di sisi lain melestarikan budaya yang ada, tapi juga ikut memperkenalkan dan memopulerkan wayang potehi tidak hanya di kalangan etnis Tionghoa, akan tetapi di etnis Jawa juga. Dan etnis Jawa pun atau etnis lokal yang menyaksikan pertunjukan wayang potehi juga sangat menikmati dan sangat suka dengan kesenian tersebut. Makanya banyak etnis Jawa yang juga ikut mengembangkan dan ikut melestarikan dari budaya tersebut. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian berpikir dialektis. Apa sih berpikir dialektis itu? Baik, di pertemuan ke-7 di situ menjelaskan tentang apa itu berpikir secara dialektis. Berpikir dialektis merupakan cara berpikir yang kita melihat segala sesuatu itu tidak secara dikotomi, atau bisa dibilang mengarah ke dualisme, yang dimana dualisme itu sendiri seperti contohnya baik dan benar, subjektif dan objektif, maupun baik dan jahat, seperti itu kurang lebihnya. Pendekatan dialektis ini berguna untuk menjalin komunikasi antar budaya, antar etnis, antar keberagaman agar menjadi satu kesatuan dan dapat terciptalah komunikasi dengan baik. Nah, berdasarkan budaya yang saya angkat dari etnis Tionghoa dengan etnis Jawa yang melalui wayang potehi, di sini cara berpikir yang dialektisnya melalui pagelaran tersebut cara berpikir dan pola pikir dari masing-masing etnis juga akan berpadu. Jadi sebagai etnis Tionghoa memandang Jawa itu secara luas itu seperti apa, orang Jawa itu seperti apa, itu mereka akan lebih tahu informasi lebih banyak dengan pola pikir tersebut, dan tidak hanya menjudge atau melihat etnis Jawa secara stereotyping ataupun hal yang lain. Begitupun sebaliknya bagi etnis Jawa ketika melihat etnis Tionghoa, mereka juga akan berpikir hal yang demikian. Jadi terjadilah komunikasi yang apik antar kedua etnis dan terjadilah kerukunan antar etnis. Cara berpikir ini sangat baik dan sangat bagus agar tidak menimbulkan suatu perpecahan, suatu perselisihan, dan akan menciptakan satu persaudaraan yang erat. Tidak adanya diskriminasi dan bullying antar sesama etnis. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ada kekurangan kata atau informasi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.